Setiap ASN memiliki peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, seringkali kita belum sepenuhnya menyadari bahwa kinerja yang baik membutuhkan sistem yang kuat sebagai pengendali. Oleh karena itu, mari kenalan dengan CP, si pelindung integritas. CP hadir untuk membantu setiap ASN bekerja lebih terarah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian intern pemerintah atau yang biasa dikenal dengan SPIP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, di mana SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sederhananya, SPIP menjadi pedoman agar setiap langkah yang kita ambil tetap berada di jalur yang benar. Mengapa sih SPIP itu diperlukan? Jadi, tanpa sistem pengendalian yang baik, kegiatan organisasi mudah kehilangan arah. Laporan bisa terlambat, aset tidak terpantau, dan keputusan diambil tanpa dasar yang jelas. Namun, dengan adanya SPIP, setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pemantauan memiliki mekanisme pengendalian yang jelas. Pegawai memahami perannya dan tanggung jawabnya, informasi disampaikan secara terbuka, dan pimpinan memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. SPIP juga membantu organisasi mengidentifikasi risiko sejak dini dan menyiapkan langkah antisipasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan. Dengan adanya SPIP, sumber daya dapat digunakan secara efisien, aset terjaga dengan baik, dan proses kerja menjadi lebih transparan serta akuntabel. Tujuan dan manfaat SPIP. Tujuan SPIP adalah memastikan tercapainya sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. SPIP juga menjamin keandalan laporan keuangan, keamanan aset, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Lebih dari itu, SPIP membantu membangun budaya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. 5. Komponen SPIP. Dalam penerapannya, SPIP dibangun melalui 5 komponen utama yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan sistem. Komponen pertama adalah lingkungan pengendalian, yang menjadi dasar terbentuknya integritas, nilai etika, dan keteladanan pemimpinan dalam mencapai budaya kerja yang baik. Selanjutnya, penilaian risiko, yang dilakukan untuk mengenali dan mengantisipasi potensi hambatan yang bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, kegiatan pengendalian yang menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap kebijakan dan prosedur dijalankan sesuai aturan. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, dibutuhkan informasi dan komunikasi yang jelas dan tepat waktu, sehingga pesan dan data penting tersampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir, pemantauan berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menilai serta memperbaiki efektivitas sistem pengendalian. Kelima komponen ini saling terhubung dan tidak dapat berdiri sendiri. Lingkungan pengendalian yang kuat akan mendorong penilaian risiko yang lebih akurat. Hasil penilaian risiko membantu merancang kegiatan pengendalian yang lebih tepat sasaran. Kegiatan pengendalian menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap kebijakan dan prosedur dijalankan sesuai aturan. Informasi dan komunikasi memastikan hasil pengendalian tersampaikan dengan baik kepada seluruh pihak terkait, dan melalui pemantauan berkelanjutan, setiap kelemahan dapat segera diperbaiki agar sistem tetap berjalan efektif. Ketika kelima komponen ini bekerja selaras, SPIP menjadi sistem yang hidup, mendorong setiap pegawai untuk bekerja lebih tertib, transparan, dan berintegritas, sekaligus menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya di mata masyarakat. Penerapan SPIP di organisasi perangkat daerah. Penerapan SPIP di perangkat daerah dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat optimal.
Setiap level menggambarkan sejauh mana instansi mampu mengendalikan proses kerjanya dengan baik. Yang terpenting bukan seberapa cepat mencapai level tertinggi, melainkan bagaimana komitmen untuk terus memperbaiki. Contoh penerapan SPIP. Penerapan pada komponen lingkungan pengendalian. Dalam setiap rapat rutin, para pegawai tanpa hanya dia mendengarkan. Jarang yang berani menyampaikan pendapat karena takut berbeda dengan pimpinan. Akibatnya, ide-ide baru tidak muncul dan keputusan yang diambil seringkali kurang efektif. Adapun penerapan SPIP yang dapat dilakukan adalah membangun budaya terbuka dan komunikasi dua arah, di mana pimpinan memberi ruang saran tanpa takut disalahkan. Forum evaluasi mingguan juga diterapkan dengan tulisan terbuka agar semua pegawai dapat berpartisipasi. Hasilnya, suasana kerja menjadi lebih hidup, pegawai lebih aktif berpendapat, dan keputusan yang diambil lebih realistis serta partisipatif. Penerapan pada komponen penilaian risiko. Sebuah unit kerja kehilangan data penting karena komputer rusak. Tidak ada salinan cadangan yang disiapkan sehingga pekerjaan pun tertunda. Adapun penerapan SPIP yang dapat dilakukan dari masalah tersebut adalah mengidentifikasi potensi risiko sejak awal, seperti kehilangan data digital, lalu menyusun langkah antisipasi berupa backup rutin ke server atau cloud, serta membuat SOP penyimpanan file penting. Dengan langkah ini, pekerjaan menjadi lebih aman dan risiko kehilangan data dapat diminimalkan. Penerapan komponen kegiatan pengendalian. Dalam sebuah kantor, dokumen arsip sulit ditemukan karena bercampur dengan laporan lama. Saat pemeriksaan tiba, semua panik mencari dokumen yang diperlukan. Nah, dari permasalahan ini, penerapan SPIP yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem klasifikasi dan kode arsip, menyimpan dokumen digital di folder bersama yang terstruktur, serta menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab atas pengarsipan. Dengan kegiatan pengendalian yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien dan proses audit berjalan lancar. Penerapan komponen informasi dan komunikasi. Masyarakat datang untuk mengurus izin, tapi mendapat informasi berbeda dari setiap petugas. Akibatnya, masyarakat harus bolak-balik membawa berkas tambahan yang seharusnya bisa dijelaskan di awal. Hal ini menandakan sistem komunikasi internal dan eksternal belum efektif. Dalam permasalahan ini, penerapan SPIP yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun SOP layanan yang jelas dan disosialisasikan ke semua petugas, lalu membuat checklist persyaratan layanan yang sama di meja depan dan di web resmi, serta menerapkan saluran komunikasi publik resmi seperti di email, hotline, dan portal. Penerapan komponen pemantauan berkelanjutan. Sebuah unit kerja telah menerima rekomendasi hasil audit, tetapi tidak menindaklanjutinya. Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang dan nilai maturitas SPIP tetap rendah. Adapun dari masalah tersebut, penerapan SPIP yang dapat dilakukan adalah membentuk tim pemantau tindak lanjut yang memastikan setiap rekomendasi dilaksanakan tepat waktu. Laporan perkembangan disusun setiap triwulan dan dibahas bersama dalam rapat koordinasi. Dengan pemantauan yang konsisten, penyelesaian rekomendasi meningkat dan kesalahan berulang dapat diminimalkan. Setiap ASN memiliki tanggung jawab penting dalam keberhasilan penerapan SPIP. Mulai dari pimpinan yang memberikan arahan, mengambil keputusan, dan menjadi teladan dalam menjunjung integritas, hingga staf pelaksana yang menjalankan prosedur, mencatat, dan mendokumentasikan setiap kegiatan dengan tertib serta sesuai ketentuan. Bendahara turut berperan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sementara pengawas memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, melakukan pemantauan, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja. Semua peran ini saling terhubung dan membentuk rantai pengendalian yang kuat. Tanpa dukungan dan tanggung jawab bersama, sistem pengendalian tidak akan berjalan efektif. Pimpinan mungkin menjadi penggerak utama, namun sejatinya keberhasilan SPIP lahir dari kolaborasi setiap individu di dalam organisasi. Ketika seluruh ASN memahami dan menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, SPIP bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi budaya kerja yang menumbuhkan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Dari sinilah terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas demi pelayanan publik yang semakin terpercaya.
Mari kita mulai dari langkah kecil, menyusun prosedur kerja yang jelas, mengidentifikasi risiko, dan membiasakan pelaporan yang tertib. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. SPIP bukan hanya sistem, melainkan cerminan komitmen kita sebagai ASN untuk bekerja dengan aman, efisien, dan berintegritas. Bersama CIPI, mari wujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. SPIP, kerja aman, pelayanan nyaman.